Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang cara menangani burung yang betting ya, atau kurang jinak di glove. Jadi burung ini kagetan banget, super kagetan. Setiap ngelihat sesuatu dia langsung terbang, dan kalau udah terbang susah lagi dipanggil untuk ke glove karena dia ngerasa di glove itu banyak yang dia takutkan ya, atau dia ngerasa asing di glove. Nah, caranya saya akan manning burung ini di glove di luar ruangan dan dalam kondisi basah. Tujuannya agar si burung ini jadi malas terbang ya kalau kondisi basah, dan akhirnya dia mau nggak mau akan berdiam diri di glove dengan waktu yang cukup lama ya, sampai menunggu dia kering. Oh iya teman-teman, cara ini termasuk cara yang tercepat ya menurut saya, karena kita nggak perlu waktu berhari-hari untuk manning kekepnya ya. Kalau dengan cara ini biasanya saya cukup 1-2 kali membasahi bulu sayap ya, sekitar maksimal 1-2 jam ya, paling maksimal banget. Itu udah biasanya kekep yang tadinya betting jadi langsung kembali tenang lagi dan jinak lagi ya di glove. Karena pada intinya biasanya kekep yang betting itu rata-rata dia merasa terancam ya dengan benda-benda tertentu yang mungkin ada di owner ya. Jadi tujuan manning basah di sini adalah menanamkan dan memberitahu ke kekep bahwa semua elemen yang digunakan pada owner itu tidak ada yang membahayakan ya ke burung kekep itu sendiri. Jadi yang perlu dibasahin utamanya di sayap aja ya teman-teman, di sayap aja, karena tujuannya ini bukan untuk mandiin semua badannya, tapi tuh kelihatan ya bettingnya ya. Jadi supaya dia malas untuk terbang kalau sayapnya basah seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja dibasahin seperti ini, pakai semprotan yang lembut ya, jangan yang terlalu keras. Pakai spray, ini saya pakai spray ya sejenis untuk parfum seperti itu. Ini asal kalau sayapnya sudah basah, semprotnya sampai benar-benar basah ya sayapnya ya teman-teman. Ini biasanya dari luarnya udah kelihatan basah, tapi ternyata setelah di ini masih belum basah sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus semprot lagi seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar basah. Kalau tadi sebelum saya semprot sininya dia kan masih bisa terbang, itu bahayanya akan terus semakin terbang tinggi. Jadi ini kita semprot, basahin, pastikan sampai benar-benar basah ya. Sama yang sebelah kiri juga sama, kelihatan kering. Kita basahin sampai benar-benar basah sayapnya ya. Setelah nanti sudah basah semua, selanjutnya kita manning teman-teman. Jadi kita menemani si burung ini sampai sayapnya cukup kering ya, sambil manning, sambil melakukan pendekatan lagi ke burung. Kita manning seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya kondisinya, dia siaga, lihat hal-hal di sekitar yang mungkin dia rasa masih membahayakan ya. Nah, selanjutnya kita manning aja seperti ini teman-teman. Diamkan sampai dia benar-benar merasa nyaman di glove ya. Sampai dia benar-benar merasa bahwa di glove itu nggak ada hal-hal yang berbahaya ya teman-teman. Saya biasanya akan terus manning seperti ini sampai dia merasa lebih tenang. Biasanya nanti dia akan mulai nyelik-sik ya teman-teman, nyelik-sik atau weathering. Jadi dia melakukan aktivitas perapian bulu ya biasanya di glove ini teman-teman. Karena kalau kita nggak segera manning dan dibuat lebih jinak lagi, burung ini akan kemungkinan besar akan escape teman-teman, karena dia akan susah balik ke glove-nya.
Nah, buat teman-teman yang mungkin nanya kenapa sih burung bisa betting, kenapa sih bisa tahu-tahu jadi betting padahal sebelumnya jinak di rumah gitu. Nah, untuk kekep memang karakternya berbeda-beda ya teman-teman, dan memang cukup banyak kekep-kekep yang di rumah itu jinak banget, lancar banget, FTM mau, segala macam, bumerang mau, tapi setelah di luar dia berubah drastis ya, dia jadi betting dan nggak mau ke owner, bahkan jadi ngabel ke pohon, ke genteng dan lain-lain. Itu memang biasa terjadi kalau di kekep. Jadi kita harus paham partner ya, paham burung kekep itu sendiri. Jadi penyebab utamanya ya itu kurang pendekatan antara owner dan partner. Mungkin karena waktu yang sedikit ya ownernya, atau kesibukan ownernya, jadi jarang melakukan pendekatan dengan burung kekepnya. Jadi kekepnya bisa berubah menjadi tipe betting karena dia merasa lebih sering sendiri ya, seperti itu teman-teman. Jadi lebih ke kurangnya manning lah, bisa digaris bawahi itu kurangnya manning antara owner dan partner, jadi menyebabkan kekep itu jadi mudah betting. Mungkin untuk sebagian pemula masih belum tahu ya istilah betting. Betting itu kalau di kekep itu artinya burung yang kagetan ya, bahasa simpelnya. Jadi burung jadi kagetan, jadi takut ke semua hal yang dia lihat gitu. Jadi dia pengennya nyari tempat yang lebih aman gitu. Bisa juga diartikan betting itu takut dengan benda-benda asing ya, yang dia menurut dia asing, dia akan takut betting ke owner. Jadi dia jadi kagetan, takut dengan owner, takut dengan benda-benda yang ada di owner, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penanganannya pastinya kita harus kembalikan lagi ya dia supaya lebih jinak lagi. Dengan cara apa ya? Dengan cara ini, kita harus manning lagi, melakukan pendekatan lagi dengan partner sampai si partner benar-benar merasa nyaman lagi di glove dan nggak betting lagi, seperti itu teman-teman. Sama benda-benda yang dirasa bikin dia takut ya, bisa langsung didekatkan, diikut manning juga. Misalnya teman-teman biasa main handphone, maksudnya pengen main handphone pas lagi FF gitu, si kekep takut awalnya. Nah, untuk melakukan manningnya teman-teman bisa dengan cara seperti ini juga, sama basahin, manning, lalu teman-teman mainan handphone. Awal-awal pasti akan kaget dia, tapi karena dia kondisinya basah dia akan males terbang. Dan kalau dia lama di glove dekat dengan HP, biasanya lama-lama dia akan merasa bahwa si HP ini tidak berbahaya untuk dia ya. Kita coba contohin. Tuh, terbang teman-teman. Dia takut dengan handphone. Karena memang saya belum pernah manning ya, belum pernah manning kekepnya dengan handphone. Jadi kalau nanti ini burung kekep sudah efeknya lancar dan saya pengen videokan, bisa jadi burung ini malah jadi error dan nggak mau ke glove karena di owner dia pegang handphone. Cara menanganinya, kita manning saja dan dekatan handphone kita, dekatkan aja seperti ini, diamkan sampai dia benar-benar merasa bahwa si handphone ini tidak berbahaya ya buat dia, buat kekep. Nah, setelah dirasa sudah nyaman ya dan sudah dianggap tidak takut lagi dengan handphone, selanjutnya kita dekatkan lagi dengan benda-benda yang sering kita gunakan. Misalnya topi, kacamata, peluit mungkin, atau jaket. Kadang kalau misalnya kita ganti-ganti juga kadang membuat kekep takut ya teman-teman. Jadi kita dekatkan saja seperti ini dengan topi, kacamata, peluit mungkin, sampai dia benar-benar ngerasa di full elemen yang kita gunakan itu nggak ada yang membahayakan ya buat si kekep. Seperti itu teman-teman. Ini kalau dilihat dia masih waspada sih,
kemungkinan besar dia takut sama topi saya teman-teman, karena memang sebelumnya pernah saya maning sebentar, itu saya nggak pernah menggunakan topi, kacamata, masker, dan peluit ya teman-teman di rumah, seperti itu. Nah seperti itu aja teman-teman, intinya untuk menangani kekep betting adalah dengan cara menjinakkannya lagi, dan cara termudah kalau menurut saya ya, versi saya, dengan cara membasahi sayapnya ya, agar dia tidak nyaman ya untuk terbang, dan harapannya bisa nyaman di glove. Oh iya teman-teman, perlu diingat ya, maningnya ini jangan sampai kering ya bulu sayapnya, karena kondisi terik seperti ini sangat cepat kekep kering lagi bulunya. Jadi jangan sampai terlalu kering, karena kalau kering nanti dia akan terbang lagi seperti itu teman-teman. Jadi usahakan sebelum kering kita sudahi maningnya, atau mungkin ditambahin basah lagi kalau dirasa kurang. Tapi kalau sekali basahin dia langsung udah merasa jinak, bisa langsung disudahi saja maningnya, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya teman-teman buat yang mengalami kendala kekep betting seperti yang punya saya ini. Nanti akan saya update bagaimana perkembangan ini yang sekarang masih dalam tahap maning ulang. Nanti akan saya update di channel saya. Pastikan teman-teman subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.